Eci Marucci menawarkan koleksi jilbab terbaru yang trendy dengan harga yang super terjangkau. Kamu bisa lihat-lihat koleksinya di IG @yourecimarucci, atau kamu bisa cek tokonya langsung di Tokopedia dengan keyword Eci Marucci. Kamu juga bisa konsultasi langsung dengan admin di 0878 8789 8899. Jangan lupa tanya soal promo ya, karena akan ada banyak promo yang menarik untuk kamu. Keterangan lebih jelasnya, silakan cek deskripsi dan pin komen. Halo semua, apa kabar? Welcome to kangtarot.com. Di hari ini, kita akan melakukan ramalan akhir bulan. Keterangan mengenai kami dan video ini, silakan cek disclaimer dan deskripsi. Inilah sisi ramalan akhir bulan untuk zodiak Capricorn di bulan September tahun 2020. Kartu kita shuffle dulu. Ini adalah kartu Prisma Vision Tarot yang akan kita gunakan untuk sesi ramalan akhir bulan zodiak Capricorn di bulan September 2020. Kita spread dulu. Untuk rezeki, untuk asmara yang berpasangan, untuk yang single, untuk ibu rumah tangga, satu lagi untuk TKI. Kita rapikan dulu Capricorn. Sama-sama kita buka. Rezeki, The Sun, Queen of Wands, Illumination, asmara, Three of Swords, Five of Wands, Seven of Wands. Konflik ini. Untuk yang single, The Devil, Ten of Wands untuk ibu rumah tangga, The Fool untuk TKI. Mari sama-sama kita bahas. Kita mulai dari klaster rezeki. Yang pertama adalah The Sun, yang akan menggambarkan beberapa hal yang mungkin terjadi dalam hidup kamu. Di antaranya seperti ini. Jika sebelumnya kehidupan kamu itu nyongsep, tiada harapan, pusing, tertekan, dan terpojok, maka di akhir bulan ini akan ada cahaya yang terang yang akan menyinari kamu. Kamu akan terrevitalisasi dan lebih berenergi. Kamu juga diingatkan bahwa hidup itu sangatlah indah dan sangatlah berharga. Jadi oleh karena itu, bersemangat dan jangan cepat menyerah. Ingat, kamu jika positif di dalam menatap masa depan, lalu jika kamu optimis dan bertindak banyak kebaikan, maka hidup kamu ke depannya pasti akan lebih baik. Terutama jika kamu tidak menyerah dan jika kamu terus berusaha. Nah, oleh karena itu, jika kamu sudah bekerja, berusaha, optimis dan positif, maka hindarilah keraguan-raguan atau ketakutan di dalam kehidupan kamu. Hindarilah untuk takut kepada masa depan. Jadilah pribadi yang tenang. Jadilah pribadi yang mampu berpikir dengan jernih. Dengan menjadi tenang dan berpikir jernih, maka jalan keluar akan bisa kamu temukan. The Sun juga menggambarkan di akhir bulan kamu akan lebih beruntung, akan bernasib lebih baik. Jika memang ada tagihan yang memusingkan kamu, maka itu bisa dibayar, atau nanti mungkin akan muncul kelonggaran. Nah, lalu mungkin akan ada sedikit jalan keluar di bisnis, mungkin akan mengalami atau mendapatkan peningkatan omset. Atau mungkin ada orang yang akan menolong kamu dan memberikan jalan keluar. Yang kedua,
Ini adalah Queen of Wands yang menjelaskan seperti ini. Jadi beberapa hal lainnya yang mungkin terjadi dalam kehidupan rezeki kamu dengan antara seperti ini. Jika kamu mampu untuk positif, jika kamu mampu untuk optimis, dan jika kamu mampu bersemangat di dalam menjalankan bisnis atau mengerjakan pekerjaan kamu, maka pada akhirnya kamu akan berdansa di dalam kegembiraan. Ada kelegaan dan ada ketenangan yang kamu dapatkan. Di akhir bulan ini juga, mungkin kamu akan senang, akan gembira, akan memiliki energi yang lebih positif, akan lebih memiliki pikiran yang lebih cerdas, dan akan memiliki hati yang lebih tenang. Nah, ketenangan, kegembiraan, dan kecerdasan kamu ini akan mempengaruhi sekeliling kamu. Sekeliling kamu juga nanti akan lebih senang, lebih gembira, dan lebih percaya diri. Kamu juga akan mampu menginfeksi orang lain dengan daya juang, dalam artian seperti ini. Karena kamu terus-menerus berjuang, tidak mau menyerah, maka yang lain juga mengikuti teladan kamu. Kamu jadi menginspirasi orang lain, sekaligus memberikan semangat dan memberikan kekuatan kepada orang lain agar juga terus optimis dan terus positif. Kamu juga akan menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang bisa memberikan contoh yang baik. Di dalam dunia kerja atau dunia usaha, kamu juga akan lebih menghasilkan, kamu akan lebih produktif, dan kamu juga akan lebih bijaksana di dalam segala tindakan dan perbuatan. Namun, yang paling mempengaruhi itu apa? Energi kamu yang meluap-meluap sehingga membuat orang-orang itu menjadi bersemangat juga. Selanjutnya, kartu ketiga adalah Illumination yang akan menjelaskan beberapa kemungkinan tambahan yang mungkin terjadi di dalam kehidupan rezeki kamu. Jadi kita mulai dengan perumpamaan. Bagi binatang, bagi kucing, bagi anjing, ataupun binatang lainnya, matahari hanyalah matahari, bulan hanyalah bulan, angin hanyalah angin. Mereka tidak mempertanyakan, mereka tidak komplain, dan mereka tidak marah-marah. Mereka hanya menghargai dan bersyukur terhadap kehadiran dari matahari, bulan, dan angin. Nah, ini korelasinya apa? Korelasinya seperti ini. Apapun keadaan kamu, alangkah baiknya jika kamu bisa melihat hal yang baik dari dalam segala situasi. Pasti akan ada berkah yang tersembunyi dari setiap kesulitan yang terjadi. Kamu juga dianjurkan untuk bisa lebih simpel di akhir bulan ini. Cobalah untuk berpikir dengan lebih sederhana dan lebih praktis. Ketika terjadi suatu masalah, atau jika muncul sebuah pertanyaan, mungkin kamu akan mencari solusi dari masalah atau mencari jawaban dari pertanyaan itu jauh-jauh sampai ke kolong langit. Padahal sebetulnya jawabannya ada di depan mata, solusinya ada di depan mata. Nah, solusi dan jawaban itu bisa kamu dapatkan jika kamu berpikir simpel dan praktis. Lalu kamu juga dianjurkan untuk berusaha saja semampu kamu, bekerja saja semampu kamu, lalu ikhlaskanlah semua pada Yang Maha Kuasa, pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Karena seperti pepatah bilang, kita hanya bisa berusaha semampu mungkin, sisanya Tuhan yang menentukan. Selain daripada itu, kamu juga akan lebih terbangun, lebih terbangkit, dan menjadi pribadi yang lebih mandiri, menjadi pribadi yang lebih tangguh, dan menjadi pribadi yang lebih bisa beradaptasi dengan keadaan. Kamu juga akan lebih menyadari banyak hal yang selama ini tidak pernah kamu lihat dan kamu pikirkan. Kamu jadi tahu, kamu jadi mengerti, dan kamu jadi paham. Kamu juga mengerti jika memang perusahaan kamu isinya tuh aneh-aneh, orang yang aneh, orang stres, orang sarap, atau orang korup, orang KKN, maka hati kecil kamu akan berontak. Mungkin kamu akan berusaha untuk pindah kerja atau membuka usaha yang lain.
Intinya mereka tidak cocok dengan kamu. Kamu selama ini melawan hati nurani kamu untuk terus mengikuti mereka atau untuk terus bisa beradaptasi dengan mereka. Padahal kamu sudah tidak tahan dan sudah pusing. Nah, disitulah mungkin kamu akan mencoba mencari pekerjaan yang lain. Selanjutnya kita beralih ke klaster asmara yang berpasangan. Jadi seperti ini. Di akhir bulan ini, kamu harus ingat bahwa setangguh-tangguhnya kamu, sehebat-hebatnya kamu, jika kamu menganggap remeh, jika kamu menganggap enteng, maka kamu bisa dikhianati dan ditusuk dari belakang. Lalu, Three of Swords ini juga menjelaskan ada kemungkinan pasangan kamu selingkuh, mengkhianati kamu. Ada kemungkinan dia juga mencuri uang dan harta kamu. Atau ada kemungkinan dia mencuri sebuah informasi yang sangat penting untuk diri kamu, lalu memanfaatkannya untuk menjatuhkan kamu demi kepentingan dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu, lebih waspada di akhir bulan ini. Jangan mudah percaya kepada siapapun. Jangan mudah percaya, baik itu ke pasangan, saudara, teman, ataupun sahabat. Karena mungkin mereka punya tendensi untuk mengkhianati kamu. Jaga rahasia kamu rapat-rapat. Jaga uang kamu rapat-rapat. Jaga harta kamu rapat-rapat. Jika ada orang yang ingin meminjam nama untuk meminjam uang, tolak. Jika ada yang ingin meminjam uang, tolak. Jika ada yang nawarin investasi, tolak juga. Arisan juga, tolak. Jika ada yang nawarin pekerjaan tapi bayar dulu, tolak. Intinya, jaga diri kamu di akhir bulan ini. Jaga apa yang kamu miliki. Selanjutnya, kartu kedua yang akan menjelaskan beberapa kemungkinan lainnya mungkin terjadi pada kehidupan asmara kamu, digambarkan oleh Five of Wands. Jadi kurang lebih seperti ini. Di akhir bulan ini, mungkin kamu akan sedikit berdebat, atau mungkin banyak berdebat dengan pasangan kamu. Mungkin kalian tidak sepaham terhadap sesuatu, dan mungkin akan ada pertengkaran, perkelahian, adu mulut, dan argumentasi yang tajam. Lalu kamu juga mungkin bisa berbeda pandangan dengan pasangan kamu di dalam menyikapi sesuatu. Kamu juga mungkin akan diadu domba oleh seseorang, dan mungkin juga akan ada orang yang berusaha mengacak-acak dan mengobok hubungan ini. Nah, oleh karena itu, alangkah baiknya jika kamu mampu untuk fleksibel, bisa untuk mengakomodasi ide-ide dan pikiran dari pasangan kamu. Lalu alangkah baiknya juga jika kamu bisa lebih terbuka, bisa lebih rendah hati, dan bisa menghilangkan sikap keras kepala. Nah, masalah keras kepala ini, bilangin pasangan kamu juga, agar tidak keras kepala juga, dan agar bisa enak untuk diajak berdiskusi. Selain daripada itu, ingatlah kalian untuk tidak memaksakan kehendak, untuk tidak memaksakan pendapat. Carilah win-win solution yang baik, agar bisa membangun kedua belah pihak. Lalu, jika kalian masih berpacaran dan tidak direstui oleh orang tua kalian, mungkin karena berbeda agama, berbeda suku bangsa, atau berbeda strata sosial, nah disinilah saat kalian untuk bersatu. Ini bukan saat untuk berantem dan berkelahi. Cobalah bersatu, berjuang bersama. Selanjutnya kartu ketiga, Seven of Wands, yang akan menjelaskan beberapa kemungkinan tambahan yang mungkin terjadi dalam asmara kamu. Jadi Seven of Wands ini menjelaskan, jika ada penghalang di dalam hubungan asmara kamu, jika ada yang tidak suka dan tidak setuju, dan yang tak suka dan tak setuju itu adalah orang yang hebat dan berpengaruh, maka di akhir bulan ini mungkin akan ada jalan yang terbuka untuk kamu untuk bisa mendapatkan restu ataupun persetujuan. Akan tetapi, jalan ini tampaknya penuh resiko dan penuh bahaya, karena harus melangkah dengan sangat hati-hati. Salah sedikit saja malah nyungsep
dan gagal. Selain daripada itu, kamu juga akan menjadi pusat perhatian di akhir bulan ini. Orang-orang akan melihat dan mengamati kamu, lalu akan menilai kamu dari bagaimana cara kamu untuk bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam hidup kamu. Nah, di titik inilah, di poin inilah, kamu harus resolut, harus teguh, dan harus bisa bersatu dengan pasangan kamu. Alangkah baiknya jika kalian berdua bisa satu pandangan, bisa satu pikiran, dan bisa di dalam satu langkah. Hati-hati di adu domba, hati-hati di cerai beraikan. Bersatulah dan saling percayalah. Nah, selain itu, di dalam menghadapi masalah ini, ingatlah untuk menyusun rencana dengan baik, dengan detail dan terperinci. Lalu ikuti rencana itu. Ikuti dengan sangat perlahan dan ikuti dengan tertib dan disiplin. Jika kamu bisa untuk melewati halangan dan rintangan ini, maka jalan kamu ke depannya akan lebih baik. Jalan kamu ke depannya itu akan lebih lancar dan tiada halangan. Nah, di sisi lain, jika halangan untuk bisa bersama pasangan kamu, misalnya untuk bisa menikah atau ke jenjang yang lebih serius adalah faktor ekonomi, maka bersabarlah terlebih dahulu. Jangan sampai faktor ekonomi itu malah membuat kalian ribut dan malah tercerai-berai. Lalu ingatlah juga untuk menjaga hati dari diri kalian masing-masing. Hindarilah mendua, apalagi mentiga. Intinya setialah dan saling percayalah satu sama lain. Ini untuk yang single. Jadi seperti ini, kartunya digambarkan oleh The Devil. Jadi beberapa hal yang mungkin terjadi dalam hidup kamu adalah seperti ini. Kemungkinan hidup kamu akan stagnan, tidak maju, malah cenderung mundur. Tidak bisa belok karena ada tembok. Jadi mungkin akan diam di tempat. Lalu akan muncul status quo di dalam hidup kamu, di mana kamu itu gabut, kerja kagak, pacaran kagak, menghasilkan kagak, keluar duit mulu iya. Lalu hidup kamu juga kelihatannya tidak seimbang. Hidup kamu itu carut marut dan hidup kamu itu tidak teratur dan tidak terstruktur. Selain itu, kamu kelihatan juga kecanduan akan sesuatu. Apakah itu kecanduan seks, kecanduan miras, kecanduan narkoba, atau kecanduan judi, atau kecanduan makan, atau kecanduan tidur. Nah, jika memang kamu kecanduan salah satu dari itu, maka hentikanlah kebiasaan itu. Buat semuanya menjadi lebih teratur dan tertata. Selain daripada itu, jika kamu ingin maju, maka keluarlah dari zona nyaman kamu. Keluarlah dari rasa malas kamu. Bergeraklah, bertindaklah sesuatu. Apa kek yang kamu lakukan, asal kamu bisa produktif dan agar kamu bisa beraktivitas. Lalu seimbangkan hidup kamu, buat semuanya menjadi teratur dan tertata. Selanjutnya kita beralih ke single mother atau ibu rumah tangga. Jadi beberapa hal yang mungkin terjadi dalam hidup kamu digambarkan oleh Ten of Wands. Jadi kurang lebih seperti ini. Setelah perjuangan pergumulan dan pekerjaan berat yang kamu lalui, maka kamu akan mendapatkan hasil yang memuaskan dan setimpal untuk diri kamu. Inilah saatnya untuk panen dan mendapatkan hasil dari jerih payah kamu. Lalu, setelah adanya bahaya, setelah adanya konflik, kamu juga akan bisa untuk menyelesaikan konflik tersebut dan keluar dari bahaya yang mengintai kamu. Kamu juga akan menjadi pemimpin yang baik untuk diri kamu ataupun orang lain. Kamu juga akan dihormati. Kamu juga akan membuktikan pada mereka semua, pada orang-orang yang ada sekeliling kamu, ternyata kamu mampu dan bisa untuk menyelesaikan pekerjaan yang berat.
Nah, akan tetapi, meskipun hasilnya banyak, hasilnya baik dan memuaskan, tapi kamu akan malah mendapatkan beban yang lebih berat, mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar, dan juga akan mendapatkan lebih banyak masalah untuk diselesaikan. Nah, di situ sebetulnya, jika memang ada beban yang berat yang datang, tanggung jawab yang lebih besar, dan masalah-masalah besar yang harus diselesaikan, berarti Tuhan itu menganggap kamu mampu dan bisa untuk menyelesaikannya. Berarti kamu adalah pribadi yang tangguh. Nah, oleh karena itu, hendaknya kamu tidak kecil hati dan merasa sedih. Harusnya kamu merasa bangga dan kamu harus bisa menjawab tantangan ini dengan sempurna. Oke, ini untuk TKI. Jadi seperti ini, TKI, kartu yang menggambarkan beberapa hal yang mungkin terjadi pada kamu di akhir bulan ini adalah The Fool. Jadi The Fool ini menjelaskan akan ada awal mula yang baru. Lalu akan ada perjuangan dan perjalanan yang baru. Akan ada petualangan yang baru juga. Mungkin ini restart pekerjaan, pindah kerja, atau restart bisnis. Lalu kamu juga akan lebih optimis, malah cenderung terlalu percaya diri sehingga kamu arogan. Nah, di sini kendalikan kepercayaan diri kamu, kendalikan pikiran kamu. Terlalu percaya diri juga berbahaya. Karena kalau terlalu percaya diri, tidak mau mendengarkan nasihat orang lain dan cenderung menjadi nekat. Nanti kalau nekat, lalu salah langkah, malah nyungsep. Nah, oleh karena itu, melangkahlah dengan hati-hati, berpikirlah dengan tenang, lalu putuskan semuanya di dalam ketenangan dan pikiran yang jernih. Intinya, ada hal baru yang kamu dapatkan, tak pekerjaan, tak pengalaman, tak pacar. Nah, jadi kurang lebih seperti itu zodiak Capricorn. Kami doakan yang terbaik untuk kamu di akhir bulan September ini. Sampai di sinilah tarot reading kita. Jika Anda mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari video ini, maka jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Lalu tekan loncengnya. Untuk melihat video-video kami lainnya, silakan klik yang di kiri dan kanan layar Anda. Untuk playlist video lainnya, silakan cek deskripsi. Kami pamit undur diri, dan kami minta maaf untuk segala kesalahan yang terjadi di dalam video ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Good luck and Godspeed.